Saudara yang terkasih, hari ini oleh rahmat Sang Ilahi, kita diundang untuk berbakti. Oleh karena karunia Sang Ilahi, kita diundang untuk mengabdi. Oleh karena kasih Sang Ilahi, hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Mari berhimpun dan bersukaria memuji Dia. Jemaat yang terkasih, ibadah malam Natal ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan dan keselamatan kita datang dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, kedatangan Yesus yang kita sambut saat ini merupakan peristiwa penggenapan janji Allah yang menyelamatkan manusia. Dia yang berasal dari tempat yang maha tinggi, sudi turun demi cintanya yang tak terperi bagi setiap orang yang menerimanya. Ia datang menyapa semua orang yang hidup dalam kehampaan, ketakutan, kecemasan, dan kehilangan pengharapan. Kehadirannya menjadikan dunia diliputi sukacita. Bersama sejumlah bala tentara sorga yang menyambut kelahirannya, kita pun malam hari ini berseru dan memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Tuhan, haleluya. Jadilah mata
yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama di malam Natal ini kita menghantar diri di hadapan Yesus Kristus dan kita mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam yang kudus ini, malam kehadiran-Mu ke dunia ini, kami datang menghantar diri kami, menyadari bahwa hidup kami jauh dari kekudusan. Kami datang untuk memohon rahmat-Mu, pengasihan-Mu, damai sejahtera-Mu yang turun ke bumi ini. Biarlah melingkupi kami dan membuat kami mendapati pengampunan atas segala keberdosaan kami, atas segala ketidakkudusan kami, atas kegagalan kami untuk mengumandangkan kemuliaan dan kehormatan kekudusan Tuhan di tengah kehidupan ini. Kami percaya Engkau ya Yesus yang datang untuk dunia ini, untuk kami semua, mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami dan membuat hidup kami di malam yang kudus ini kembali pada kekudusan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni kami. Amin. Saudara-saudara, di malam sunyi yang kudus ini, marilah bersama kita berdiri untuk menyambut berita anugerah sebagaimana yang Tuhan wartakan dalam Lukas pasal 1 ayat 68 dan 69. Sabda kudus Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Demikianlah berita anugerah Natal bagi kita semua. Salam damai untuk kita semua. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Shalom
Saudara-saudara, disilahkan duduk kembali. Sekarang marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati supaya hati kita dikuduskan di malam yang kudus ini untuk menerima firman Tuhan yang kudus. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam yang kudus, malam Natal ini, kami datang kepadamu untuk mempersiapkan diri saat ini, guna mendengarkan firman-Mu yang kudus, berita di malam Natal yang Kau sampaikan kepada kami di tengah situasi kehidupan kami pada saat ini. Kami mengundang, biarlah Roh Kudus bertahta, sebagaimana roh yang telah Tuhan berikan untuk kami, Ia bertahta menguasai diri kami, sehingga kami bersama-sama dapat menerima malam yang kudus ini, berita Natal yang kudus, yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu, kami semua umat-Mu, bersama-sama berdoa dan memohon. Mari Tuhan bersabdalah, berkatilah kami semua dengan sabda kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama pada malam Natal ini membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian saudara-saudara Injil Tuhan Yesus Kristus berkenaan berita kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus, berita Natal bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara, pada ibadah malam Natal ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Juru Selamat Dunia telah lahir. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan kembali Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Tema kita ini dirumuskan atau diambil dari ayat 10 dan 11. Saya ulang membaca demikian, saudara-saudara boleh membacanya bersama-sama dengan saya. Silakan saudara buka Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara, jangan takut, kata malaikat itu, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Saudara-saudara, kesukaan yang besar, sukacita, kegembiraan. Barangkali pada malam yang kudus ini kita bersama-sama merenungkan, bisakah di malam yang kudus ini, saudara-saudara, saya, kita, umat Tuhan, bangsa-bangsa di dunia ini, mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, kesukaan yang besar. Mungkin ada banyak orang yang bila mana ditanya apakah di malam Natal ini saudara bergembira, saudara bersukacita, saudara mengalami kesukaan yang besar, orang akan mikir dulu, mungkin akan mengernyitkan dahinya. Gembira, sukacita, bahkan kesukaan yang besar. Malam Natal seperti ini, di tahun-tahun yang lalu, saudara-saudara, biasanya saya berada di tempat ini dan bersama-sama dengan saudara. Saudara-saudara biasanya berada di gedung ibadah ini, GKI Kutisari Indah, dan kita bersama-sama mengikuti ibadah malam Natal. Tapi kali ini sungguh berbeda. Malam Natal 2020 sungguh berbeda. Ada banyak perbedaannya. Saya berefleksi, mungkin saudara-saudara juga berefleksi. Malam Natal yang kita jalani ini, kita sudah tidak lagi terikat dalam artian sebagai jemaat dan pendeta jemaat. Seiring dengan mutasi, pindah basis pelayanan yang sudah terjadi dalam kehidupan ini. Lalu kita juga berada di tengah situasi seperti yang kita alami ini. Saudara-saudara mengikuti ibadah malam Natal, bersama-sama kita beribadah, dan bukan hanya saudara-saudara, ada banyak keluarga-keluarga Kristen, ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak umat Tuhan yang saat ini juga sedang tidak berada di gedung gereja, sedang berada di tempat kediaman masing-masing dan melakukan ibadah malam Natal dengan cara yang berbeda, yang mungkin sekali tidak pernah kita bayangkan akan terjadi dan kita alami dalam kehidupan ini. Belum lagi ditambah, kita semua mengalami situasi pekerjaan berbeda, situasi studi berbeda. Kehidupan kita berubah sangat luar biasa. Maka sangat wajar bila mana kita bertanya pada diri sendiri atau ditanya orang lain, adakah sukacita? Apakah di malam Natal ini kita gembira?
Adakah kesukaan yang besar itu terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin sejenak kita akan merenung, mengernyitkan dahi untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak mudah mungkin. Tapi sekali lagi saudara-saudara, Natal memberitakan kesukaan besar, sesungguhnya itulah yang kuberitakan, kata malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia bagi seluruh bangsa. Saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara di malam Natal ini coba memeriksa diri. Tipikal manusia seperti apakah kita? Medical check up lah ini, tapi ini soal emosi jiwa. Manusia seperti apakah? Orang seperti apakah kita? Saya menunjukkan seperti yang saudara-saudara bisa lihat. Apakah di situasi kekinian kita menjadi orang seperti dalam gambar ini? Gambar yang populer ya ketika kita menggunakan WhatsApp. Sedih. Kita menjadi orang yang gampang sedih. Atau yang kedua, gambar seperti ini. Marah. Menjadi sangat sensitif dan mudah sekali marah. Menjadi temperamental. Menjadi mudah emosi, sangat emosional. Seperti apakah kita di situasi-situasi kekinian yang sedang terjadi? Atau yang ketiga ini, senyum mengembang, tawa menghiasi kehidupan. Saudara-saudara, tipikal atau orang yang seperti apakah kita saat ini? Situasi sulit sedang terjadi. Apakah kita menjadi orang yang mudah sekali sedih? Apakah kita menjadi orang yang mudah sekali marah? Atau kita tetap menjadi orang yang mudah tertawa? Saudara-saudara, bergembira, tertawa, tersenyum, itu rupa-rupanya tidak serta-merta dapat terjadi di dalam kehidupan sesehari ini. Saya pernah dalam kesempatan pengalaman saya, ada jemaat yang datang lalu mengatakan, "Pak, bisa minta tolong? Apakah yang bisa saya bantu?" Kira-kira sederhananya, ia punya orang tua yang entah sudah berapa lama nggak bisa senyum. Meminta tolong supaya saya datang, mengajaknya bercakap, mendoakannya, tentu dengan harapan bahwa yang sudah sekian lama itu nggak bisa senyum, bisa dibuat senyum. Saudara membayangkan itu? Ketemu dengan seseorang, wajahnya tidak berubah dan sukar sekali untuk senyum. Saudara, orang seperti apakah kita? Adakah kita orang yang tetap dapat mudah tersenyum atau senyum tiba-tiba menghilang dan menjadi orang yang sukar untuk dapat tersenyum? Ada banyak sumber untuk kita bisa menjadi gembira, atau dalam bahasa Injil yang kita baca tadi, sumber kesukaan besar. Ada sumber-sumber, ada hal-hal yang bisa membuat orang itu sangat gembira. Saya mencoba menampilkan beberapa gambar ini. Mungkin ada orang-orang yang karena uang, sesuatu yang bersifat hartawi, sesuatu yang bersifat material, dapat rezeki, dapat uang, dapat insentif, ya. Orang lalu bergembira. Apakah itu salah? Tentu tidak. Bahwa ada hal-hal eksternal yang kita terima, yang datang kepada kita, lalu kita itu bersuka cita, kita bergembira, tentu itu tidak salah. Ada orang yang mungkin karena mendapatkan uang, mendapatkan materi-materi, lalu ia gembira. Tidak salah tentu saja. Atau gambar yang kedua ini. Ini gambar Gunung Ijen di daerah Banyuwangi. Ini gambar blue fire. Ya, pada malam tertentu atau subuh dini hari itu bisa tampak blue fire. Dan itu sangat indah. Nah, mungkin ada orang yang ketika ke gunung, melihat pemandangan yang sangat indah di gunung, lalu ia mengalami sukacita, ia gembira.
Kayak saya begini kalau pergi ke gunung, gembira, ya, mendapatkan energi, senang sekali. Atau mungkin yang ini, melihat laut yang tenang, melihat perahu, air laut yang biru jernih, orang menikmati kedamaian, orang menikmati kegembiraan. Saudara, sekali lagi tentu tidak salah, saya tidak menampilkan gambar mall. Mungkin ada juga orang yang ketika pergi ke mall, ketika orang berada di mall gembira, ada juga yang seperti itu. Atau hal-hal yang lain. Intinya ada beberapa hal yang eksternal, sifatnya di luar diri kita, dan itu bisa menjadi bahan untuk membuat kita menjadi orang yang mengalami kegembiraan. Tidak salah. Tetapi baik untuk merenungkan. Saya ingat Anthony de Mello, seorang yang sering membuat tulisan-tulisan perenungan yang menolong kita untuk melakukan refleksi-refleksi kehidupan. Ia pernah mengatakan, mari kita belajar dari burung-burung, katanya. Ketika angin sepoi-sepoi, pepohonan itu daun-daunnya itu ya bertiup, meliuk dengan sangat santainya. Burung itu bertengger di pohon, di dahan-dahan itu, dan ia bisa berkicau. Lalu kemudian datang hujan, hujan yang sangat lebat, disertai dengan angin, terombang-ambing pohon itu. Tapi burung-burung itu bisa berterbangan lalu hinggap kembali di pohon itu. Kemudian dia tetap bisa berkicau. Saudara, begitukah kita? Anthony de Mello ingin mengajak, kadang kita bisa mengalami damai sejahtera, kita bisa mengalami sukacita ketika situasi eksternal kita itu baik-baik saja. Begitu datang hujan lebat, begitu datang angin kencang, begitu datang badai, hilanglah sukacita di dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya mau memberikan sebuah penegasan. Hal-hal eksternal itu bisa membuat kita itu mengalami kesukaan yang besar. Tidak salah. Tetapi firman Tuhan, malam Natal saat ini, sekali lagi ingin mengajak kita untuk menemukan sumber kegembiraan yang sifatnya bukan hanya semata-mata karena faktor eksternal. Sesuatu yang hakiki, sesuatu yang akan membuat kita tetap dapat mengalami sukacita yang besar. Apa itu? Kalau kita membaca dalam Injil Lukas bacaan kita di malam Natal ini, sedikitnya kita menemukan dua alasan yang menjadi sumber dari kesukaan yang besar di malam di mana Yesus Kristus itu datang untuk segala bangsa, di malam di mana Yesus itu lahir untuk kita semua. Dua hal dinyatakan di sana. Yang pertama, aku memberitakan sesungguhnya kesukaan yang besar karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi yang pertama, saudara-saudara, sumber kesukaan itu disebutkan karena Yesus lahir sebagai juru selamat. Yang kedua, damai sejahtera itu dikatakan turun ke bumi ini di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi malam Natal itu mewartakan sebuah kesukaan besar. Bertumpu pada juru selamat itu datang ke dunia ini. Dan bertumpu kepada damai sejahtera itu dicurahkan kepada kehidupan kita di bumi ini. Saudara-saudara, itulah sumber kesukaan besar. Kita tahu dalam konteksnya, Yusuf dan Maria, sebagaimana yang kita baca di pasal 2 tadi ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara-saudara, mereka bukan orang-orang yang mengalami sebuah kondisi bahwa situasi sulitnya itu berlalu. Ketika ada berita bahwa Yesus itu akan lahir, Maria dipercaya untuk menjadi sarana, alat bagi kelahiran Yesus Kristus. Yusuf menjadi pasangan Maria. Ketika mereka mendapatkan berita itu tidak memberikan garansi dan jaminan
bahwa situasi sulitnya itu berlalu. Kita tahu mereka kemudian dikatakan Maria mengandung dan harus menempuh sebuah perjalanan untuk sensus penduduk ke Bethlehem. Saudara bayangkan mengandung, menempuh sebuah perjalanan untuk melakukan sensus penduduk di Bethlehem. Situasi perjalanan hidup yang digambarkan sangat tidak mudah. Itu mereka masih mengalaminya. Para gembala dalam ayat-ayat selanjutnya juga sama. Mereka mengalami ketakutan. Apalagi yang mau dikatakan? Situasi para gembala juga bukan situasi yang mudah. Tapi disitulah berita Natal itu dihadirkan untuk memberikan sebuah pernyataan dan penegasan. Sumber kebahagiaan kita, sumber kesukaan kita, itu bukan bergantung pada hal-hal yang eksternal. Yang eksternal itu adalah bonus. Ketika kita mengalaminya lalu kita dapat mengalami sukacita yang besar. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih prinsipial, jauh lebih teologis. Di awal saya mengatakan, bagaimanakah saya dapat berbahagia kalau situasinya sekarang ini sedang seperti yang kita jalani. Nggak bisa bahkan ibadah malam Natal di gereja, ibadahnya di rumah. Itu situasi eksternal, situasi-situasi yang terjadi. Apakah dengan demikian kita tidak dapat bersukacita? Malam Natal ini mau sekali lagi mengingatkan kepada kita, situasi eksternal Maria dan Yusuf, para gembala di dalam bacaan kita, tidak berubah. Mereka masih mengalami situasi yang sulit, menempuh perjalanan yang berat, tetapi berita Natal mengatakan, engkau tetap dapat bersukacita. Apa sebabnya? Karena Yesus lahir sebagai juru selamat. Artinya ada ahli yang akan menemanimu menempuh perjalanan hidup yang sulit itu, dan ia adalah ahli menyelamatkan. Jadi apalagi yang kamu takutkan? Kalau di dalam ungkapan Maria dalam pasal 1 ayat 46-47 kita mendapatkan sebuah ungkapan demikian. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara-saudara, Natal adalah sebuah peristiwa. Natal adalah sebuah momentum. Natal adalah sebuah hal di mana Allah itu memberikan perhatian untuk setiap orang dalam kerendahannya. Dan itu pengakuan Maria. Sebab Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Siapakah aku? Aku yang bukan siapa-siapa. Aku yang nothing. Lalu menghadapi situasi yang sulit. Tapi Allah memperhatikanku. Allah juru selamatku. Karena itulah aku bergembira. Nah itu berita Natal yang paling utama. Diwartakan bagi kita semua. Di tengah situasi sulit kita, melangkah seperti Maria dan Yusuf. Ia mengandung, ia melangkah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tapi di sanalah berita Natal mengatakan, aku datang sebagai Yesus, Yehosua, juru selamat. Aku datang untuk memberikan kesukaan yang besar, yang datangnya dari dalam diri. Siapapun yang kuperhatikan dan kukasih, dan itu adalah saudara dan saya. Itu adalah kita semua, itu adalah segala bangsa. Di tengah situasi sulit kita saat ini, seluruh bangsa mendapatkan berita Natal. Sesungguhnya kesukaan besar yang kuberitakan kepadamu, bukan karena pandemi COVID-19-nya, bukan karena pekerjaan menjadi sulit, bukan karena studi menjadi sulit, bukan karena kehidupan dalam interaksi dan relasi sosial menjadi sulit, bukan karena kehidupan bergereja, persekutuan menjadi sulit, bukan. Tetapi karena aku hadir untuk mengisi hati dan hidupmu. Itu sebabnya kita merenungkan sebuah tema, Juru Selamat hari ini telah lahir. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudara, berita Natal itu ketika Yesus lahir, itu membuat Maria dan Yusuf mengalami kegembiraan. Para gembala itu mengalami kegembiraan. Kesukaan besar itu terjadi.
Slide ini saya tampilkan untuk mengingatkan kepada kita, apa manfaat kegembiraan, apa manfaat kesukaan yang besar itu. Kita tahu. Saudara boleh menjawab, apa ya manfaat ketika aku ini gembira? Kita tahu. Dan salah satunya yang populer, saya mau kembali sampaikan, saya mau kembali ingatkan, kegembiraan itu menjaga imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Kegembiraan itu meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita menjadi sehat. Kalau demikian, kita sungguh bersyukur di malam yang kudus ini. Sebab Natal itu datang membawa berita kesukaan besar. Yesus lahir sebagai juru selamat. Jadi Natal ini Tuhan hadirkan untuk menolong kita mempunyai sebuah kesukaan sebagai modal supaya kita punya daya tahan di tengah kehidupan ini yang baik. Supaya kita tetap menjadi orang yang sehat. Dan itu para gembala. Tentu panggilan kita, saudara-saudara, adalah panggilan seperti yang dilakukan oleh para gembala. Kegembiraan karena telah mengalami berita Natal, karena Yesus telah lahir bagi kita, itu mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan semangat yang berkobar kembali. Dan menyemangati orang-orang yang bersama-sama dengan kita yang di sekitar kita. Bukan kesedihan yang layak kita bagikan. Bukan kemarahan, bukan keluh kesah. Tetapi semangat hidup yang berkobar. Sukacita, senyum yang mengembang. Itu yang kita bagikan. Karena itulah intisari dari berita Natal pada malam hari ini. Kesukaan besar karena Yesus datang sebagai juru selamat. Para gembala mewartakannya, kita tahu. Mereka pergi cepat-cepat dan terus mewartakan apa yang mereka alami di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, saya ingin mengajak saudara mengingat tentang kesukaan besar yang mesti ditularkan kepada semua orang seperti gambaran lilin ini. Terang Natalnya, lilin besar Kristus yang hadir. Itu adalah membuat lilin kita itu menyala. Dan biarlah lilin kita itu juga terus kita estafetkan. Membuat lilin-lilin yang lain itu menyala. Saya teringat kisah Paulus dan Silas ketika mereka mengalami situasi yang sulit juga di penjara. Bukan karena merampok, bukan karena mencuri, bukan karena melakukan kejahatan. Karena mereka memberitakan Injil. Ada pihak-pihak yang tidak suka lalu mereka dijebloskan ke dalam penjara. Teks ini seperti yang saudara lihat, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Itu menceritakan Paulus dan Silas itu di penjara, bahkan kakinya itu dipasung dalam penjara itu. Tapi apa yang kemudian mereka katakan? Apa yang kemudian mereka ungkapkan? Dikatakan di sana singkatnya, Paulus dan Silas itu berdoa dan menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah. Saudara tahu kenapa? Bukan karena mereka itu menggemari situasi sulitnya di dalam penjara, bukan. Tetapi karena mereka menyadari Paulus dan Silas adalah orang-orang yang telah menemukan bahwa Yesus itu juru selamat yang telah hadir, telah datang, hidup di dalam diri mereka. Karena itu situasi sulit di penjara itu tidak mengalahkannya, tidak merenggut kegembiraannya. Mereka tetap dapat menyanyi dan berdoa. Sampai kemudian orang-orang yang di dalam penjara itu mendengarkan mereka. Bahkan penjaga saat itu datang kepada mereka dan memberi diri untuk menerima berita keselamatan. Setelah itulah malam Natal pada saat ini. Di malam yang kudus ini, Tuhan Yesus hadir dan kembali menyapa kita semua. Kiranya kehadirannya sebagai juru selamat membuat kita dapat terus mengembangkan senyum, mengalami kegembiraan dan sukacita yang besar. Dan kiranya kita boleh melihat kembali diri kita, menjadi tipikal orang seperti apakah kita. Apakah kita mewartakan, menularkan sukacita itu, menularkan senyum, senyum optimisme, senyum pengharapan. Setelah itulah berita Natal. Sebabnya apa? Sebab juru selamat telah datang, telah lahir bagi kita semua, bagi gereja-gereja, bagi dunia ini. Tidak boleh kalah dengan situasi yang sulit yang sedang terjadi.
Dia datang untuk menyatakan kesukaan besar kuberikan kepadamu, sebab aku lahir sebagai juru selamat. Saudara dan saya, kita mempunyai seorang juru selamat di tengah situasi sulit ini. Mari berjalan bersama juru selamat dan bergembira karenanya. Selamat Natal. Amin. Joy to the world, He has come. The Lord is come. Let all receive our joy to the world. Nature sing, and nature sing, for unto us a child is born. Unto us a son is given, unto us a son is given, for unto us a child is born. And the government shall be upon his shoulder. The government shall be upon his shoulder. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the everlasting Father, the Prince of joy to the world, He has come. Praise the Lord with good and praise, and makes the nations joy to the world. His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy to the world, the Lord is come.
Jemaat terkasih, kita bersama-sama terhubung dengan gereja di segala abad, segala tempat, dalam situasi yang sama, segala bangsa, seluruh gereja, semua umat Tuhan sedang mengalaminya saat ini. Pandemi yang masih berlangsung dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan berakhir. Di tengah situasi inilah, Kristus Yesus datang sebagai juru selamat bagi dunia, bagi segala bangsa, bagi semua gereja, bagi seluruh umat Tuhan. Ia datang sebagai terang kehidupan. Karena itu di malam Natal, malam yang kudus ini, jemaat yang terkasih, marilah dengan sungguh-sungguh kita menghayati makna Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin sebagai simbol terang bagi dunia. Kita menghayati bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Ia hadir membawa terang dan pengharapan bagi kita semua. Saya mengundang silahkan saudara-saudara yang di tempat kediaman masing-masing mengambil lilin Natal dan marilah kita persiapkan hati kita buka untuk kehadiran Kristus, Sang terang kehidupan ini, yang hadir di malam Natal ini. Marilah bersama-sama kita menyalakan lilin Natal kita. Tanda bahwa Dia, Yesus Tuhan, lahir sebagai terang dunia ini. Menyadarkan kita bahwa kita semua dipanggil untuk menjalani kehidupan dan menjadi terang di tengah-tengah kehidupan dan dunia ini. Malam kudus, sunyi senyap, saat di mana Kristus lahir sebagai terang dunia. Sunyi senyap,
Marilah sekarang kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Di malam Natal ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu bersama-sama dengan gereja di segala abad, segala tempat. Kami beribadah dan kami datang untuk menaikkan doa syafaat kami bagi dunia yang tengah menghadapi situasi sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Kami tahu di malam ini pun Tuhan, dunia kami belum sembuh, dunia kami masih didera oleh aneka macam persoalan, terutama berkenaan dengan kesehatan. Kami datang saat ini untuk berseru sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu. Kami di tempat kediaman kami, sesaat setelah kami bersama-sama menyalakan lilin, terang Natal, terang kehidupan. Kami berdoa dan berseru memohon kepadamu, ya Kristus yang datang untuk dunia ini. Terangilah kehidupan kami semua. Sinarilah kehidupan umat-Mu. Biarlah terang kehidupan, cahaya ilahi, boleh bersinar atas kehidupan segala bangsa, atas kehidupan umat-Mu, atas dunia ini. Sehingga di dalam kekuatan cahaya ilahi-Mu, kami boleh terus menjalani kehidupan ini dengan kuat, dengan teguh, tanpa kehilangan sinar dan terang kehidupan. Kami berdoa dan berseru ya Tuhan, untuk pemerintah segala bangsa, juga pemerintah kami di Indonesia, yang terus berjuang untuk membuat dunia kami ini pulih. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah terang-Mu, yang menolong seluruh pemerintah untuk dapat melakukan upaya-upaya terbaik bagi dunia ini. Segala penjuru dunia membutuhkan kesukaan yang besar. Biarlah Engkau yang datang Kristus menolong kami untuk mendapati sumber kesukaan dan mengalami kesukaan yang besar itu, yang menjadi modal penting untuk kami dapat melanjutkan kehidupan ini dengan sehat, dengan kuat, penuh hikmat dan penuh kesadaran bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang terus berjuang di tengah situasi pandemi ini. Tuhan memberikan kesukaan besar kepada mereka semua. Tuhan menolong saudara-saudara kami untuk tetap dapat berkarya, menyatakan hal-hal yang membuat kehidupan ini menjadi lebih sehat dari waktu ke waktu. Dan ajarlah kami, tolonglah kami, agar kami juga boleh terus memberi diri menjadi bagian yang membuat dunia ini mengalami kesukaan besar, sebab apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, sikap dan tindakan kami, semua memberikan buah-buah kehidupan yang menggembirakan, yang membahagiakan, yang memulihkan, yang memberkati kehidupan bersama ini. Kami percaya Engkau Yesus menolong kami, dan pengasihan-Mu, damai sejahtera-Mu turun bagi bumi ini. Bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang bersama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Immanuel yang datang untuk kami, untuk dunia ini, kami datang dan menaikkan doa syafaat, sebagaimana Tuhan mengajarkannya kepada kami. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
persembahan ibadah online, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, syukur dan diakonia dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera pada layar, atau dimasukkan ke kotak persembahan di depan gedung GKI Kutisari Indah. Disimpan terlebih dahulu dan diberikan pada saat ibadah minggu diadakan kembali di GKI Kutisari. Scan QRIS GKI Kutisari berikut ini melalui berbagai aplikasi layanan online seperti GoPay, OVO, Linkaja, Dana, Doku, BCA Online, dan lain sebagainya. Kiranya kita terus setia berdoa, mengambil peran dengan kerelaan hati dan bersukacita. Nas persembahan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk bersekutu di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dengan segala hal yang terjadi pada hidup kami. Tuhan, dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkati, mungkin ada di kami, ada jemaat di luar sana Tuhan yang memberikan persembahan dengan kesusahannya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan memampukannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di waktu kau kembali
Saudara-saudara, sekarang tiba waktunya untuk kita kembali dalam kehidupan sehari kita. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan, pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pengasihan Allah, kesukaan yang besar, di dalam persekutuan kekal dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dicurahkan di malam yang kudus ini untuk kehidupan saudara-saudara sekalian, sekarang ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. The Prince of Peace, the everlasting Father, the Prince